Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rero Ramadana dengan NIM 201230109, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih 3 Munakawahat dan Mawaris dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SHG MPD dengan tema Hukum Waris di Indonesia. Baiklah, kita masuk dengan latar belakangnya. Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan pengaturan yang jelas mengenai warisan semakin mendesak. Banyaknya kasus sengketa warisan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa tanpa adanya pemahaman yang baik di Indonesia, hukum waris diatur dalam berbagai peraturan, termasuk kitab-kitab undang-undang hukum perdata dengan KUHP, VER, dan hukum adat. Namun meskipun hukum waris telah diatur dengan baik, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum waris sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Diharapkan pemahaman yang baik tentang hukum waris dapat membantu masyarakat dalam merencanakan warisan dan menghindari sengketa di kemudian hari. Nah, kita masuk dengan pengertian hukum hal waris. Hukum waris merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang mengatur peralihan dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hukum waris berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Sistem ini dirancang untuk mencegah konflik antar anggota keluarga sekaligus melindungi hak-hak pihak yang lemah. Sistem hukum waris barat yang dibawa Belanda beritasi dengan hukum adat yang telah ada sebelumnya, menciptakan keagamaan aturan yang unik. Dalam perspektif psikologis, hukum waris berperan sebagai alat kontrol sosial yang menjaga harmoni keluarga. Nah, kita masuk dengan pada dasar hukum hal waris. Landasan hukum waris di Indonesia bersifat majemuk, mencerminkan karakteristik bangsa yang multikultural. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, VER menjadi dasar utama hukum waris bagi masyarakat yang tunduk pada hukum barat. Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHP secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan pewaris. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang khusus yang mengatur hukum waris seperti UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Nah, peraturan-peraturan ini memberikan batasan dan pengecualian tertentu dalam penerapan hukum waris, terutama terkait harta bersama dalam perkawinan dan hak atas tanah. Perkembangan hukum waris di Indonesia, jurisprudensi ini seringkali menjadi penengah ketika terjadi ketidakjelasan atau konflik antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Nah, kita masuk dengan jenis-jenis ahli waris. Dalam sistem hukum waris Indonesia, ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan hubungan dengan pewaris. Ahli waris utama biasanya terdiri dari keluarga inti seperti suami, istri, anak, dan orang tua. Mereka memiliki hak prioritas dalam pembagian waris menurut semua sistem hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang berhak atas warisan dibedakan menjadi ahli waris berdasarkan hukum mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum seperti anak, pasangan, dan orang tua. Nah, ahli waris berdasarkan wasiat, mereka yang ditunjuk oleh pewaris. Dalam surat wasiat, pewaris dapat memberikan warisan kepada siapa saja, termasuk orang yang tidak memiliki hubungan darah. Ahli waris berdasarkan hubungan darah meliputi keturunan anak, cucu, dan asli orang tua, kakek atau nenek. Dalam hukum adat tertentu, hubungan kekerabatan yang lebih luas seperti saudara kandung, paman atau bibi, dan keponakan juga diakui sebagai ahli waris. Pengakuan ini bervariasi tergantung sistem kekerabatan yang dianut. Meskipun dalam KHI tidak diakui sebagai ahli waris, dalam praktek peradilan seringkali dipertimbangkan untuk mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah. Nah,
Proses pembagian warisan. Nah, proses pembagian warisan dimulai dengan penetapan status hukum pewaris dan ahli waris. Langkah pertama adalah memverifikasi hubungan hukum antara pewaris dengan calon ahli waris melalui dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta perkawinan, atau surat keterangan waris. Proses ini meliputi pendataan seluruh aset dan kewajiban pewaris, termasuk properti rekening bank, surat berharga, serta utang piutang. Dalam sistem hukum perdata, pembagian dilakukan berdasarkan urutan prioritas ahli waris golongan 1 sampai 4, sedangkan dalam hukum Islam, pembagian mengikuti ketentuan bagi bagian tertentu faridah yang telah ditetapkan. Prinsip ini berlaku universal di semua sistem hukum waris di Indonesia. Ahli waris hanya berhak menerima harta bersih setelah dikurangin semua kewajiban hukum pewaris. Prosedur ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak atas tanah. Nah, kesimpulannya yaitu hukum waris di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan adanya hukum waris, hak-hak setiap individu sebagai ahli waris dapat terlindungi dan potensi konflik antara anggota keluarga dapat dieliminasi. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI). Proses pembagian warisan melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari penetapan ahli waris, penilaian harta warisan, hingga pembagian harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepertinya kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, benturan antara hukum positif dan hukum adat, serta kompleksitas administrasi yang sering kali menghambat proses pewarisan. Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi yang lebih insentif mengenai hukum waris, penyederhanaannya prosedur administrasi, serta penguatan peran notaris dan lembaga mediasi untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat dapat lebih baik dalam merencanakan warisan dan menghindari sengketa di kemudian hari, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik. Baiklah, sebelum saya akhiri materi saya tentang hukum waris di Indonesia, lebih baik saya pantun terlebih dahulu. Nah, pantunnya yaitu umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.